Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan, dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan cerdas. Senang sekali hari ini Ibu bisa menjumpai kalian. Masih tetap belajar dari rumah, tapi tetap masih harus semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Dan nanti ada beberapa teman-teman kalian yang akan menjelaskan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Baik, mengapa kalian belajar tentang ini? Tentu saja agar menambah wawasan kita tentang keragaman yang ada di Indonesia. Dan semoga setelah melihat tayangan ini akan menambah kecintaan kita terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Dan kalian akan tahu tentang berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Semoga wawasan kita semakin bertambah setelah melihat tayangan ini. Baik anak-anakku, selamat menyaksikan. Baik, kali ini akan ada teman kalian, Olivia dari kelas 4A, yang akan menjelaskan tentang Provinsi Sumatera Barat. Ada apakah saja di sana? Ya, kita akan menyaksikan. Olive, silakan Olive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Olivia dari kelas 4A. Kali ini aku akan memberikan info mengenai keragaman di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat asal daerah dari orang tuaku loh. Ya udah, langsung aja yuk kita mulai. Kita mulai dari yang pertama, yaitu makanan khas. Yang pertama ada rendang. Hampir semua orang di Indonesia tahu bahwa rendang merupakan salah satu makanan khas dari daerah Sumatera Barat. Padahal ada juga loh namanya sate lokan. Sate lokan berbeda ya dengan sate padang. Lah, kenapa? Karena sate padang bahan dasarnya yaitu daging sapi, sedangkan sate lokan memanfaatkan kerang hijau sebagai bahan dasarnya. Sate lokan sangat mudah ditemukan di daerah pesisir seperti pesisir selatan, Padang, dan Pariaman. Ya udah, lanjut aja ya kita yang kedua, yaitu suku daerah. Penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas suku Minangkabau. Selain suku Minang, di wilayah Pasaman dihuni oleh suku Mandailing dan suku Batak. Di Provinsi Sumatera Barat juga ada rumah adatnya bernama Rumah Gadang. Bentuk rumah gadang yaitu 4 persegi panjang dan terbagi atas 2 bagian, yaitu muka dan belakang. Rumah gadang terbuat dari bahan kayu loh. Nah, kita lanjut aja ke tarian khasnya, yaitu tari piring. Setiap acara tari piring selalu tampilkan, seperti di pernikahan, penyambutan tamu agung, pegelaran seni, dan upacara adat lainnya. Agama yang terdapat di Sumatera Barat mayoritas agama Islam, tetapi ada juga kok agama Kristen, Katolik,
Konghucu. Sekian informasi mengenai keragaman di Provinsi Sumatera Barat, suku Minangkabau dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita akan menyimak penjelasan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi dari Provinsi Kalimantan yang akan disampaikan oleh Alvan kelas 4B. Silakan Alvan. Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alvan dari kelas 4B. Saya akan memberikan info mengenai keberagaman di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan asal daerah dari orang tuaku. Dimulai dari makanan khasnya. Ikan jelawat goreng, olahan makanan tradisional khas Palangkaraya ini umumnya dibakar dan digoreng menggunakan bumbu-bumbu khas. Beberapa juga mengolah kuliner khas Palangkaraya ini dengan cara digulai. Bahan makanan khas Kalimantan Tengah ini memiliki manfaat kesehatan seperti mengobati diare, menambah dasar hingga mencegah penuaan dini pada kulit. Keripik kalakai. Tanaman kalakai adalah salah satu bahan makanan khas dari nenek moyang masyarakat keturunan Dayak. Sejak dahulu dengan cita rasa gurih dan tekstur renyah yang pas, dan masih banyak lagi. Suku daerahnya etnis atau suku yang mendominasi di Kalimantan Tengah yaitu etnis atau Dayak yang merupakan suku asli penduduk Kalimantan Tengah. Etnis atau suku Dayak tersebut terbagi atas beberapa etnis atau suku seperti Dayak Ngaju, Bakumpai, Mayan, Manyan, Ot Danun, Siang Murung Taboyan, Lawangan, dan Dusun. Rumah adatnya dikenal dengan nama Betang, artinya rumah panjang, merupakan rumah tinggal tradisional masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Tarian daerah Kalimantan Tengah, tari dadas, tari pagar ruyung, tari potong pantan, dan masih banyak lagi. Agama yang terdapat di Kalimantan Tengah mayoritas agama Islam, tetapi ada juga agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan menyaksikan penjelasan keberagaman di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu akan dijelaskan oleh Ananda Keiko dari kelas 4C. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiko. Saya dari kelas 4C. Kali ini saya akan menceritakan tentang keberagaman Provinsi Sumatera Selatan asal-usul dari orang tua saya. Pempek adalah makanan khas dari Sumatera Selatan yang makanan yang terbuat dari campuran ikan dan tepung sagu. Dan ada makanan lain yaitu seperti tekwan, model. Rasanya gurih dan enak sekali. Lalu ada rumah adat. Rumah adatnya namanya limas. Biasa rumahnya itu berbentuk panggung. Rumah itu biasanya ditempati oleh para bangsawan. Ada tari tradisionalnya juga loh teman-teman. Tari tradisionalnya bernama tari tanggai. Tari tanggai adalah tari selamat datang untuk menjamu tamu. Dan ada 12 suku asli Sumatera Selatan, yaitu 1. Suku Komring, suku Palembang, suku Gumai, suku Semendo, suku Lintang, suku Kayu Agung, suku Lemantang, suku Ogan, suku Pasema, suku Sekayu, suku Waras, suku Banyu Asin. Nah, agamanya biasa di Sumatera Selatan adalah Islam, tetapi ada juga loh masyarakat yang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang
kalian perhatikan, ada teman kalian Irzi yang akan menjelaskan Provinsi Jawa Tengah. Ji, mampir. Saksikan. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Hirzi dari kelas 4D. Saya akan memberikan info mengenai keberagaman di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan asal daerah orang tuaku. Dimulai dari makanan khas, nasi gandul, biasanya disantap saat sarapan, terbuat dari nasi putih berkuah yang dipadukan potongan daging sapi. Disajikan di atas daun pisang yang membuat makanan terasa unik. Dawet irang merupakan es cendol yang terbuat dari Abu Bakar Jarami yang menghasilkan warna hitam pekat yang membuatnya terasa unik. Lalu dicampur kuah santan dan air gula merah. Suku atau daerahnya, mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Rumah adat Jawa Tengah bisa disebut dengan sebutan rumah joglo. Ya, nama joglo diambil dari bentuk atap rumah joglo yang menyerupai bentuk gunung. Tari Gambyong. Tari Gambyong adalah tarian asal Jawa Tengah yang merupakan perkembangan tari Tayub. Tari Gambyong sering digunakan sebagai penyambut tamu sebagai hiburan. Tarian ini menggambarkan kegembiraan. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama dikategorikan ke dalam dua golongan, yaitu kaum santri dan kaum abangan. Kaum santri mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kaum abangan walaupun menganut Islam, namun di dalam praktisnya masih terpengaruh kejawen atau adat istiadat yang kuat. Tetapi ada juga agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.